Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Wajah Tuan Muda Alam Angin pun mulai berubah menjadi jelek, dan dia pun langsung mundur menjauh dari kumpulan orang-orang itu, termasuk dari Dewa Angin sendiri. Kenapa kamu melakukan itu? Dan dari mana kamu mendapatkan kekuatan aneh itu? Tanya Dewa Alam Angin dengan wajah marah. Dia tidak menyangka kalau anaknya sendiri benar-benar telah mengkhianatinya. Bukan, bahkan seluruh alam angin telah dikhianati olehnya. Karena sudah jelas, kalau anaknya lah yang membunuh seluruh orang-orang dari alam angin tersebut. Hahaha, aku bergabung dengan mereka sudah lama sekali, dan aku juga berencana untuk mengambil alam angin setelah keluar dari alam rahasia ini. Tapi tidak kusangka, kalau orang ini menghalangiku terus-menerus. Jawab Tuan Muda Alam Angin. Sekarang dia tidak memiliki pilihan lain lagi, dan itu sudah jelas kalau dia akan mati di sini setelah semua rahasianya terbongkar. Dan bahkan, ayahnya sendiri sekarang tidak akan membelanya lagi. Kenapa? Tanya Dewa Angin yang masih tidak percaya. Karena di mataku kekuatan lebih penting, dan kamu tidak pantas menjadi dewa penguasa. Bahkan menjadi ayahku sekalipun, kamu sangat tidak layak, jawab Tuan Muda Alam Angin. Mendengar hal itu, seluruh tubuh Dewa Angin bergetar. Dia yang bisa dibilang sangat menyayangi anaknya ini, tapi kasih sayang itu dibalas dengan kebencian oleh anaknya ini. Oh iya, akulah yang membunuh saudara ketiga, ucap Tuan Muda Alam Angin. Mendengar berita itu, Dewa Angin langsung syok, dan dia menatap anaknya dengan kaget. Hal yang paling mengganjal di hatinya, itu adalah kematian anak ketiganya yang secara tiba-tiba. Tapi tidak disangka, anaknya itu mati di tangan saudaranya sendiri, dan ini membuat dia muntah darah di tempat karena sangat terkejut. Kenapa kamu membunuh saudaramu sendiri? Tanya Dewa Angin dengan marah, itu setelah dia menghapus darah di mulutnya. Saudara, Cih, di mataku, kalian hanyalah bidak caturku, dan bukanlah saudaraku. Bahkan jika perlu hanya untuk mencapai tujuanku, aku pasti akan mengorbankan kalian semua. Jawab Tuan Muda Alam Angin secara spontan. Semua orang di sana kaget dan mereka tidak menyangka, ternyata masih ada anak yang benar-benar ingin membunuh orang tuanya sendiri, bahkan dia sudah membunuh salah satu dari saudaranya sendiri. Kamu benar-benar sudah tidak dapat dimaafkan, ucap Lin Tian sambil mengeluarkan pedang elemennya. Hahaha, apakah kamu pikir bisa membunuhku? Tidak semudah itu. Lin Tian, ucap Tuan Muda Alam Angin. Prak, token di tangan Tuan Muda Alam Angin itu hancur, lalu aura yang menusuk muncul di sana. Tentu saja setelah merasakan aura tersebut, semua wajah orang di sana berubah. Bahkan Zheng Lian, Dewi Air, dan Dewi Elf juga berubah. Itu karena, tekanan ini jauh lebih kuat dari tekanan mereka. Siapa sebenarnya yang telah dipanggil oleh Tuan Muda Alam Angin itu? Siapa yang telah menghancurkan tokenku? Tanya sosok hitam yang muncul di langit. Sosok itu hanyalah ilusi, tapi kekuatannya melebihi kekuatan dari para penguasa di sana. Tentu saja meskipun sosok itu kuat, tapi bisa dibilang masih sama kuatnya dengan Zheng Lian dan Dewi Air. Salam Tuan, akulah yang telah memanggil Tuan, jawab Tuan Muda Alam Angin dengan berlutut di hadapan sosok itu. Melihat ke arah Tuan Muda Alam Angin, sosok itu kemudian terdiam. Lalu memandang ke arah semua orang yang ada di sana, dan kemudian tatapannya jatuh kepada Lin Tian. Di usia muda bisa mencapai kultivasi seperti itu, sungguh luar biasa. Sepertinya kamu bisa menjadi penghalang bagiku, ucap sosok hitam itu setelah beberapa saat menilai Lin Tian. Dia segera masuk ke dalam tubuh Tuan Muda Alam Angin, tanpa berbicara sedikit pun kepada Tuan Muda Alam Angin itu. Melihat hal itu, wajah Lin Tian segera berubah.
Sepertinya orang ini ingin membunuh dirinya. Oh, jadi begitu. Maaf saja ya, kamu harus mati, ucap Tuan Muda Alam Angin yang telah dirasuki itu. Wush, jangan biarkan dia mengekati cucuku, ucap Seng Lien dengan cepat. Kalian diam saja di sana, teriak Tuan Muda Alam Angin. Dengan sedikit gerakan saja, formasi aneh mengunci setiap dewa penguasa yang akan bergerak untuk menolong Lin Tian. Dalam sekejap, semua orang terhalang oleh formasi yang membuat mereka tidak bisa bergerak. Lin Tian, teriak Seng Lien dan Ming Bier dengan cemas. Sialan, ucap Lin Tian. Kekuatan orang ini sudah benar-benar melebihi alam dewa penguasa tingkat tinggi. Menurut Lin Tian, itu hanya ada beberapa orang saja yang sama dengan orang ini. Contohnya seperti ayahnya, dan bayi kecil yang dulunya merupakan seorang kaisar harimau. Bang, berani sekali kamu menyentuh cucuku, ucap sosok yang menghalangi serangan dari Tuan Muda Alam Angin tersebut. Melihat pria yang muncul ini, wajah Tuan Muda Alam Angin menjadi serius. Kekuatan pria yang muncul ini tidak kalah hebatnya dengan kekuatan miliknya, serta kekuatan dari beberapa dewa penguasa lainnya. Jika bukan karena dia telah dengan cepat memasang formasi yang menghalangi dewa penguasa setingkat dewa kehidupan, mungkin dia tidak akan bisa bergerak sebebas ini. Apakah kamu Lin Sang? Ucap Tuan Muda Alam Angin itu. Wah, kamu mengenaliku, tanya Lin Sang. Tentu saja. Aku tidak menyangka, kalau kamu telah keluar dari pengasinganmu selama ini, ucap Tuan Muda Alam Angin itu. Aku datang ke sini hanya untuk melihat-lihat saja, dan sepertinya aku juga tidak salah datang ke sini, balas Lin Sang yang agak tidak terlalu peduli dengan perkataan Tuan Muda Alam Angin itu. Hahaha, tapi meskipun begitu, sepertinya kamu hanyalah setetes jiwa saja, jadi aku masih bisa mengalahkanmu, ucap sosok tersebut. Lalu, tinju dari Tuan Muda Alam Angin itu berubah, dan segera mengeluarkan energi hitam untuk langsung menghancurkan jiwa dari Lin Sang tersebut. Bas-bas, wush, Fang, Lin Tian terhempas jauh oleh serangan yang diluncurkan oleh Tuan Muda Alam Angin tersebut, dan akibatnya juga, jiwa yang diberikan oleh Lin Sang untuk Lin Tian pun telah hancur. Hahaha, mata ini sungguh hebat, ucap Tuan Muda Alam Angin yang mengaktifkan mata takdir milik Seng Chuer. Mata itu bukan milikmu, ucap Lin Tian dengan suara keras. Tapi sekarang, Inu telah menjadi milikku, ucap Tuan Muda Alam Angin itu. Lin Tian, cepat lari, teriak Seng Qiu dengan khawatir. An-er, larilah, teriak Ming Bier juga. Semua orang dari alam kehancuran ingin Lin Tian segera melarikan diri, karena mereka tahu kalau sekarang Lin Tian bukanlah lawan dari Tuan Muda Alam Angin. Lin Tian menggertakkan giginya karena marah, karena dia masih lemah saat berada di hadapan sosok kuat ini, dan Lin Tian benar-benar tidak berdaya. Tuan Muda Alam Angin menghilang, dan segera muncul tepat di depan Lin Tian. Dia tersenyum ke arah Lin Tian dengan pandangan meremehkan. Bersiaplah untuk mati, ucap Tuan Muda Alam Angin itu. Dia bersiap untuk memukul Lin Tian dengan kekuatan yang dia miliki, dan Lin Tian yang melihat hal itu juga mengumpulkan seluruh kekuatannya ke ujung pedang elemennya. Matilah, ucap Tuan Muda Alam Angin. Tidak, teriak orang-orang dari alam kehancuran dengan putus asa. Cucuku, teriak Ming Bier dan Mu Chao yang juga putus asa. Bang, suara ledakan keras terdengar dari serangan Tuan Muda Alam Angin tersebut, dan wajah semua orang dari alam kehancuran berubah menjadi kesedihan. Bahkan ada yang berlutut karena tidak tahan saat melihat kaisar mereka yang telah mati di sana, dan mereka benar-benar telah gagal melindungi kaisar mereka lagi. Tidak, teriak Lan Jingyi dengan gila. Seng Lien juga terlihat sangat marah, sampai-sampai dia mengeluarkan kedua rohnya di sana. Mu Chen juga sudah menjadi berbeda dari biasanya, dan dia memaksa untuk menghancurkan formasi yang mengurungnya di sana. Ah,
Lin Fang berteriak ke langit karena marah, dan bahkan auranya pun semakin tak terkendali saat itu. Saat orang-orang berpikir kalau Lin Tian telah mati, namun anehnya tidak ada darah di tempat itu. Saat debu mulai menghilang, semua orang melihat sesosok wanita cantik menggunakan cadar, yang menahan pukulan Tuan Muda Alam Angin itu dengan satu tangannya. Bahkan Tuan Muda Alam Angin yang dirasuki itu pun terkejut, saat dia melihat sosok yang muncul di hadapannya tersebut. Apakah kamu pikir semudah itu, menyentuh anakku selama aku di sini? Ucap sosok cantik itu, yang mana dia adalah Baiyu. Kamu, bagaimana mungkin? Ucap Tuan Muda Alam Angin yang tidak percaya saat melihat apa yang dia lihat. Apanya yang tidak mungkin? Aku melihatmu masih menggunakan cara licik sama seperti dulu kepada orang lain, ucap Baiyu dengan mengejek. Baiyu, kamu masih hidup. Aku tidak percaya, teriak Tuan Muda Alam Angin dengan gila. Dia tentu saja tahu tentang Baiyu, apalagi dulu dia sangat ingin membunuh Baiyu, karena dulu dia juga telah menghancurkan rencana yang dia buat. Kamu masih sama saja seperti dulu. Namun sayangnya, itu hanya jiwamu saja yang datang. Mungkin kita tidak bisa sedikit bermain lebih lama, ucap Baiyu dengan tatapan tenang saat memandang Tuan Muda Alam Angin. Baiyu, apakah kamu pikir bisa menang melawanku? Dulu kamu bisa terluka parah olehku, dan tentu sekarang aku bisa membunuhmu, ucap Tuan Muda Alam Angin. Sayang sekali, itu tidak akan terulang kembali. Masa lalu adalah masa lalu, dan masa sekarang adalah masa depan, di mana sebentar lagi mungkin kamulah yang akan mati, balas Baiyu. Lalu tanpa menunggu perkataan Tuan Muda Alam Angin lagi, Baiyu langsung menggunakan energinya, untuk merobek seluruh badan dari Tuan Muda Alam Angin itu. Dengan hanya mengeluarkan sedikit energi dari tubuhnya tersebut, Baiyu bahkan berhasil menghancurkan jiwa dari orang hitam misterius tersebut. Baiyu, semuanya belum berakhir, teriak sosok hitam itu dengan marah sebelum menghilang sepenuhnya. Crot, Tuan Muda Alam Angin muntah darah dan hampir jatuh ke tanah. Tapi Lin Tian muncul di depannya, dan menarik kembali mata roh takdir milik Seng Chuer, itu dengan cara teknik rahasia yang diberikan oleh Baiyu padanya. Ah, teriak Tuan Muda Alam Angin yang kehilangan mata takdirnya. Lin Tian juga tanpa ampun langsung menusuk Tuan Muda Alam Angin tepat di jantung, yang membuat dia langsung sekarat di tanah. Wush! Crot! Para dewa penguasa yang tersegel pun bebas dari formasi yang dibuat orang misterius itu, dan mereka menatap Tuan Muda Alam Angin dengan marah. Tapi Dewa Angin muncul di depan putranya tersebut dengan wajah sedih, dan dia memandang putranya yang sekarat itu sambil berkata, "Kenapa kamu melakukan semua itu?" tanya Dewa Angin. "Karena aku hanya menginginkan kekuatan," jawab Tuan Muda Alam Angin tanpa sedikit pun merasa bersalah di akhir hidupnya. "Kamu," Dewa Angin tampak marah, dan menunjuk ke arah Tuan Muda Alam Angin. Di mataku ini, kamu bukanlah ayahku. Bahkan sejak aku mendapatkan kekuatan ini, aku tidak pernah menganggap kalian sebagai keluargaku lagi, hahaha." Ucap Tuan Muda Alam Angin dengan gila. Dewa Angin terjatuh berlutut di sana setelah mendengar perkataan dari Tuan Muda Alam Angin, dan perlahan-lahan suara tawa Tuan Muda Alam Angin itu mulai menghilang, sebelum dia benar-benar mati di sana. Semua orang di sana tidak dapat berkata apa-apa dengan semua yang terjadi di depan mata mereka. Seorang anak yang haus akan kekuasaan dan bahkan rela membunuh saudaranya sendiri demi kekuatan. Betapa kejamnya anak itu. Dewa Angin berlutut seperti telah kehilangan nyawanya di sana, dan dia tidak pernah menyangka, kalau anaknya sendiri berani melakukan hal sekejam itu. Apakah ini kesalahanku? Pikir Dewa Angin. Untuk beberapa saat Dewa Angin terdiam di depan mayat anaknya, dan dia tidak bergerak sedikit pun dari sana. Para penguasa yang ada di sini,
Aku minta maaf atas apa yang dilakukan oleh anakku. Dan aku juga ingin membawa anakku kembali ke alam angin untuk dimakamkan. Semua ini adalah tanggung jawabku sepenuhnya, ucap Dewa Angin. Semua orang di sana tidak mengatakan apapun, dan mereka hanya dapat menghela nafas saat melihat semua yang terjadi kepada Dewa Angin. Baiklah, bawalah anakmu kembali, ucap Zheng Lian pada akhirnya, karena dia mengerti perasaan dari Dewa Angin. Bukan hanya kehilangan anaknya saja, bahkan dia dibenci oleh anaknya sendiri. Betapa sakitnya hati seorang ayah yang mengalami hal seperti itu. Tapi itu sudah jelas, kalau Dewa Angin adalah seorang ayah yang menyayangi anaknya. Jadi dengan harga dirinya yang tinggi, dia bahkan rela memohon di hadapan semua orang di sini tanpa takut reputasinya hancur sebagai penguasa alam. Terima kasih, ucap Dewa Angin dengan tulus kepada Zheng Lian. Dewa Angin akhirnya membawa kembali mayat anaknya, itu bersama dengan beberapa utusan yang dia bawa ke alam kehidupan. Setelah Dewa Angin pergi, semua penguasa melihat ke arah Lin Tian dengan tatapan yang ragu di mata mereka. Apakah kalian ingin menyentuh anakku? Kalau begitu, aku tidak akan membiarkan kalian merasa lebih baik dari ini. Ucap Bai Yu dengan tatapan serius. Auranya segera menyelimuti area di sekitar dia berdiri, dan dengan berdirinya dia di depan Lin Tian, itu benar-benar terlihat seperti harimau yang sedang melindungi anaknya tanpa takut jika harus melawan dunia. Mengaum. Bayangan harimau putih bersayap muncul dan mengaum di sana, dan itu membuat hati seluruh orang bergetar hebat. Mereka sekarang sudah tahu, kalau wanita ini adalah binatang suci. Tapi bagaimana bisa? Pintu alam rahasia telah tertutup. Kalian bisa kembali ke alam masing-masing, atau mungkin kalian ingin aku mengusir kalian untuk pergi. Ucap Bai Yu lagi. Dengan sedikit gerakan saja, sebuah lubang hitam mengerikan muncul di langit. Lubang hitam itu sangat besar, bahkan lebih besar dari lubang hitam yang pernah dibuat oleh Lin Tian. Ibu, itu. Lin Tian juga kaget saat melihat lubang hitam besar itu, karena itu adalah salah satu teknik melahap yang dulu telah dia buat sendiri. Kenapa? Jika anak ibu bisa, kenapa ibu tidak bisa? Ucap Bai Yu sambil menoleh ke Lin Tian dengan mata yang lembut. Mendengar hal itu, Lin Tian tersenyum manis ke arah Bai Yu. Semua para penguasa di sana yang melihat lubang hitam itu pun menjadi ngeri, dan segera pergi dari alam kehidupan sambil membawa orang-orang mereka. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.